Sesi 2 bisa juga nanti ada begandring begini gitu untuk bisa diskusi beberapa hal. Ini cartane rek. Cartane ndi? Iki ya? Oke. Gak ketok. Oke. Apakah ada peluang bagi saya masuk SNBP melalui gini? Tadi banyak yang bertanya tentang golden ticket dan prestasi. Sekali lagi, yang menjadi dasar utama adalah tetap posisi yang bersangkutan di kelas. Artinya jangan jelek-jelek amat. Gitu kan. Dan itu mesti disesuaikan dengan jurusannya. Ya, sekali jurusannya. Maksud kita adalah kalau posisi di sekolah itu 10 ke atas misalnya, dan kemudian punya beberapa prestasi, maka pilihannya ya disesuaikan. Jangan yang pilihan yang top gitu kan, jangan pilihan yang top ya. Kalau di sini Pak Madian aja itu yang orang Banjar mau nggak diterima di FK kok ya. Ya, jadi Pak Madian ini nggak diterima di FK Pak. Ya, padahal kurang apa? Dia lulusan Jakarta itu. Ya, karena memang nggak daftar di FK dia. Ya, jadi yang nggak ada yang terima. Ya. Jadi prestasi yang ada itu diharapkan nanti bisa memperbaiki posisi, gitu kan? Sehingga kalau prestasinya sangat luar biasa, yang tadinya ranking 10 bisa kemudian berubah menjadi ranking misalnya 5 atau berapa, gitu kan? Nah, 5 atau berapa ini nanti cocoknya di mana? Ya, kita dipilihannya, apakah kedokteran, apakah kedokteran gigi atau apa dan seterusnya. Sehingga sesungguhnya ada banyak pertanyaan berkaitan dengan prestasi. Yang kita lihat adalah yang pertama posisi yang bersangkutan di sekolah dan kemudian kita tambahi dengan prestasi-prestasinya. Kalau prestasinya, oh gak usah. Gak kita disyuting lah nih ya. Nah, nangkono gak apa-apa. Nah, di situ gak apa-apa. Ya. Kalau prestasinya itu sedang-sedang saja, kemudian ranking di sekolah sedang-sedang saja, prestasinya di sekolah luar biasa, lomba dan lain-lain, maka dia nanti akan bisa meningkatkan. Ketika meningkatkan itu, nyampainya di mana? Nah, ini yang penting. Apakah nyampainya di FK atau cukup sampai di mana? Ya, itu yang menurut saya banyak pertanyaan yang berkaitan dengan itu semuanya. Sehingga saya perlu tahu nanti kawan-kawan semuanya, kita akan lihat gitu kan, ranking di sekolahnya berapa dan prestasinya seperti apa untuk kemudian apakah masuk nominasi golden ticket atau tidak. Ya nanti akan kita lihat semuanya, tapi yang terpenting adalah tolong prestasinya diupload biar kami tahu segera. Sehingga nanti paling enggak hari Sabtu itu kami udah bisa mengidentifikasi mana-mana yang masuk nominator ya. Nominator aja, belum tentu, tapi kansnya besar untuk bisa masuk melalui golden ticket. Ya. Bahwa dari nominator yang akan ada lagi yang diterima, nah itu soal lain. Tapi kita akan melihat semuanya dan itu berarti membandingkan antara prestasinya dengan posisi di sekolah. Ya. Yang kedua yang juga tidak cukup, yang juga banyak adalah biasanya kalau dari IPA ke IPS, ya, IPA ke IPS itu masih akan cukup berpeluang. Ya. Sepanjang tadi posisi di sekolahnya tidak sangat-sangat jelek. Jadi tadi ada yang mau masuk ke ini itu dan seterusnya, saya pikir peluangnya cukup terbuka, asal posisinya di sekolah nggak terlalu jelek. Termasuk dalamnya, kalau kami yang dari IPA ke IPS itu tidak ada potongan, nggak ada diskon nilai. Jadi itu masih akan tetap dan akan kita tambahkan dengan prestasi-prestasi yang bersesuaian. Sehingga peluangnya menurut saya tetap cukup tinggi gitu kan, bagi kawan-kawan yang dari eksak untuk kemudian milih di Soshum. Ya. Yang agak susah adalah kalau ada materi-materi yang tidak ada di sana, yang di IPS tapi kemudian masuk ke eksak. Misalnya dari IPS masuk ke kedokteran. Nah ini udah sejak awal udah kita tolak ya. Ya karena mata kuliah selama 3 tahun itu nggak ada sama sekali yang berkaitan dengan kedokteran.
Ya, ada matematika tapi kan kecil sekali relevansinya dengan kedokteran. Ya, jadi itu untuk yang dari IPS ke eksak. Dari eksak ke IPS, oke, nggak ada masalah gitu kan. Menurut saya tetap akan menjadi pertimbangan utama. Yang mau kita lihat sekarang adalah yang dari K3 tadi. Yang mau milih K3 tadi siapa? Dua-duanya. Ini sama saja. Posisi di sekolah berapa, Mas? Posisi di sekolah ranking berapa? Ranking 1. Ya? SMK-nya apa, teman? Ya? 6 Kediri. K3 ya, benar ya? Oke, jadi kalau yang ini sekali lagi lebih jelas gitu kan posisinya. Kalau ada yang mau di K3 dan posisi di sekolahnya bagus karena dia nomor 1, saya pikir siapa, Mas? Mas Alvin dan Mbak Yuni gitu kan bisa dinominasikan untuk bisa mendapatkan golden ticket. Nominasi ya. Jadi masih dalam kategori nominasi karena belum daftar, belum apa. Nanti akan kita evaluasi lagi. Tapi peluangnya cukup besar untuk bisa mendapatkan golden ticket ya. Untuk yang pilihan-pilihan yang menurut saya sangat-sangat spesifik untuk di K3 ya. Jadi 2 sudah terjawab untuk di K3. Kemudian berikutnya ya. Di mana? Oh, di bawah. Dari mana? Dari IPA ke IPS? SMA ke? Posisi di sekolah berapa? Ranking Anda di sekolah berapa? Ranking 1. Mau masuk politik? Dari SMK? Iya, betul. Di ilmu politik, di ilmu politik dari SMK, ranking 1 di SMK. SMK mana tadi? SMK Kota Majenang mau masuk di ilmu politik. Saya pikir nggak ada masalah, tapi dipastikan bahwa rankingnya memang ranking 1 ya? Ranking 1 ya? Oke, jadi Mas Rudi dengan posisi yang ada, ini bisa nanti untuk bisa masuk dalam kategori golden ticket untuk pilihan ilmu politik, gitu kan? Untuk ilmu politik. Ya, jadi yang gampang-gampang dulu kita coba selesaikan. Kalau yang agak-agak sulit nantilah, gitu kan? Ya. Itu. Kemudian jika ada alumni yang mengundurkan diri, apa saya masih ada kesempatan? Jika ada alumni yang mengundurkan diri, maka sesungguhnya akan ada diskon. Ya, diskon. Peluangnya itu menjadi sedikit berkurang. Kalau ada alumni yang mengundurkan diri meskipun mundurnya baik-baik. Ya. Jadi mau mundur baik-baik, mau mundur gak baik-baik, itu nanti akan mengurangi peluang. Meskipun tetap ada peluangnya, tapi akan berkurang. Gambarannya adalah, kalau biasanya misalnya dalam posisi normal ya, posisi normal dari SMA tersebut diterima 5 misalnya, kalau kemudian ada yang mengundurkan diri, mungkin yang diterima mungkin hanya 3. Kan? Artinya enggak kita blacklist sama sekali, tapi akan ada pengecilan peluang bagi alumni atau bagi lulusan SMA yang bersangkutan. Yang alumninya mengundurkan diri. Nah di UNER menggunakan mekanisme seperti itu saja. Sehingga sekali lagi ada peluang tapi agak kecil karena ada perilaku dari kakak kelas yang tadi. Bukan apa-apa sih, pertimbangannya sesungguhnya gampang aja. Pertimbangannya adalah kita udah menyediakan mereka itu seat untuk 5 tahun. Dan kita nggak mungkin mengganti mereka yang keluar. Misalnya saya, semester 2 saya keluar. Saya nggak mungkin mengganti ini gitu kan. Sehingga seat atau kursi itu lowong terusnya. UNER kehilangan kesempatan untuk mencerdaskan satu orang. Yang seatnya kosong. Karena apa? Karena nggak mungkin kami mengambil dari mana di semester 3, semester apa kan nggak ada. Yang ada adalah mulai dari semester 1 sehingga ya.
Oh, kalau di Mandiri. Terus dia sendiri hilang. Oh, ya. Enggak, tapi lagi-lagi proses pilihan untuk di SNBP itu prosesnya panjang. Ya, yang itu juga udah melibatkan banyak sekali proses mulai dari masukan, analisis, rapat berkali-kali. Nah kalau kemudian dia begitu saja mundur meskipun masih ada peluang di Mandiri, tetap aja itu bisa mengurangi meskipun mungkin kadarnya agak berbeda ya dengan yang tadi mundur di akhir. Tapi kalau masih mundur-mundur di awal, ada peluang, ada penurunan peluang tapi masih mungkin nggak sebanyak tadi kalau mundurnya adalah di semester 1 akhir atau di semester 2 awal atau seterusnya gitu kan. Ya jadi begitu. Itu kemudian oke nanti gampang. Kenapa UNER nggak mau di nomor 2 kan? Saya katakan bahwa kalau pilihannya 1 UNER, pilihan 2 UNER nggak apa-apa. Akan sangat terbuka peluang juga untuk diterima di pilihan kedua. Karena apa? Karena kita bisa langsung melihat datanya. Nah, yang kita kesulitan itu adalah kalau pilihan 1-nya bukan UNER, pilihan 2-nya UNER, kita itu harus nunggu naik putaran 1 selesai, gitu kan? Baru data Anda diberikan ke UNER. Sehingga baru kemudian milih lagi. Padahal itu berarti prosesnya akan mulai dari awal lagi, ini SMA-nya berapa dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga itu menyulitkan di kami. Padahal waktu kami nggak banyak untuk bisa di tahap kedua ini. Ya sehingga sekali lagi, kalau mau pilihannya 2 UNER, pilihan 1-nya UNER, itu nanti tetap akan dipertimbangkan. Tapi kalau pilihan 1-nya bukan UNER, pilihan 2-nya UNER, SNBP loh ya. Kalau UTBK oke nggak ada masalah. SNBT ya nggak ada masalah. Oke-oke saja. Tapi kalau di SNBP ini, kami baru akan terima data Anda itu masuk ke sini setelah semua kita setorkan. Nah ini yang kemudian jadi masalah di kami sehingga kenapa kami nggak mau di nomor 2 kan itu. Karena apa? Kami udah milih kan. Yang nomor 1 aja banyak sekali gitu kan, kita harus nunggu yang nomor 2 itu kan ya menurut saya agak kurang logis. Nah itu aja kenapa kemudian UNER nggak mau di pilihan kedua kan, perguruan tinggi pilihan kedua kan, untuk di posisi SMBP. Nah, UNER punya mekanisme, kita nggak pernah melihat dan tidak pernah membatasi untuk KIP kuliah. Sepanjang akademiknya bagus, prestasinya bagus, KIP kuliah berapa kita terima. Ya. Biasanya memang tidak lebih dari angka 1.500 ya KIP kuliah itu. Sehingga memang di angka-angka itu tetap akan diterima. Sehingga kami tidak mempertimbangkan sumber pendanaan. Sumber pendanaan dari manapun itu akan bisa berpeluang. Termasuk KIP kuliah. Yang kita lihat semata-mata adalah prestasi mereka di sekolah, posisi mereka di sekolah, dan prestasi-prestasi tambahannya. Sebaliknya, kami juga tidak mengistimewakan yang KIP kuliah. Karena ada di beberapa perguruan tinggi itu yang mengistimewakan KIP kuliah. Kita enggak. Jadi berapapun mau 500 yang KIP kuliah oke. Mau 1.000 yang KIP kuliah oke saja. Jadi KIP kuliah itu tidak menjadi dasar pertimbangan apapun berkaitan dengan diterima atau tidak diterimanya. Kami tidak mengistimewakan dan kami juga tidak mempersulit mereka yang ikut kuliah. Semua mendapatkan alokasi sesuai dengan amal perbuatan dan prestasi mereka masing-masing. Apakah ada pengurangan UKT dan lain-lain? Banyak yang minta peringanan. Semester ini saja yang Anda belum masuk ini, itu ada ribuan mahasiswa yang sudah kadung yang minta keringanan, kita kasih. Kita kasih keringanan. Total nilai keringanan yang kita berikan sampai dengan 6 miliar lebih. Total keringanan yang kita berikan kepada mahasiswa di semester ini karena ada kesulitan bayar dan lain-lain.
Jadi nggak ada alasan untuk kemudian ya sepanjang teman-teman nggak bujuk, ya kan? Nek soge anake DPR misalnya kemudian minta keringanan itu bujuk namanya. Nah itu yang bikin kami kemudian seringkali was-was ini bujuk ini, gitu kan? Ya kan? Jadi DPR 40 miliar habis nggak apa-apa kok sekolah yang hanya 10 juta aja minta keringanan itu kan ya kenemenan gitu kan. Nah ini yang menurut saya kita hindari. Tapi sepanjang kalau Anda benar-benar tidak mampu, ada persoalan-persoalan ekonomi tertentu, kami akan berikan keringanan. Tapi biasanya keringanan itu kita berikan mulai dari semester 2 ke atas. Ya, semester 1 tolong yang sudah kita tetapkan itu bisa diikuti bersama-sama. Nanti semester 2 ada keringanan, ada penurunan, ada penangguhan, ada beasiswa, itu banyak sekali, gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir. Bahkan tidak jarang, kalau ada kawan-kawan yang kesulitan ekonomi, kemudian tidak mampu membayar SPP 2 semester, tapi IP-nya 3,9 dan mau lulus nggak bayar nggak apa-apa. Tapi IP-nya harus 3,9, jangan 2,9 gitu ya. Jadi kalau IP-nya 3,9, nggak mampu bayar, punya tunggaan UKT misalnya 2 semester, oke kita akan putihkan itu. Asal IP-nya 3,9. Lah ada IP-nya 1 ya kita suruh keluar kan. Ya udah. Jadi pertimbangannya bukan lagi keuangannya tapi indeks prestasinya itu yang akan menjadi pertimbangan utama kami dalam proses seleksi itu. Gitu ya. Yang lain SMK apa bisa, di SMBP bisa. Sekarang malah pilihannya nggak apa-apa ya. Pilihannya 4 gitu kan. Ini bukan golongan keempat ya. Bukan salam 4 jari ya. Ini yang justru memungkinkan kawan-kawan semuanya untuk masuk melalui jalur SNBP. Ada peluang untuk menambah pilihan di vokasi 2 pilihan. Dari jurusan apapun, termasuk dari SMK. Nah, tentu karena tadi ada beberapa pertanyaan, kami akan sangat menghargai mereka-mereka yang pilihannya linier. Menghargai ya, terutama kalau dari Soshum ke eksak itu biasanya ya sejak awal udah gimana lah. Tapi kalau dari yang lain asal sepanjang linearitasnya masih kita bisa pertimbangkan, kita masih akan lakukan. Ya. Maksud kita adalah UNER juga punya kebijakan, kalau ada kawan-kawan dari SMK yang mau masuk vokasi itu akan mendapatkan prioritas tertentu. Ya. Jadi dari SMK masuk vokasi itu akan mendapatkan prioritas dari kami. Ya, tentu tolong disesuaikan gitu kan, vokasinya di bidang yang sesuai dengan SMK-nya. Karena kita menghargai effort selama 3 tahun sekolah itu untuk kemudian masuk ke perguruan tinggi. Ya. Beasiswa tahfidz apakah bisa masuk FK? Sangat tergantung pada posisi di sekolah, ranking di sekolah, dan tentu juga posisi sekolah secara nasional. Nanti akan kami lihat itu sekolahnya seperti apa dan kemudian prestasi tahfidznya seperti apa. Sepanjang itu sangat-sangat istimewa, tapi kalau tahfidznya sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Saya malah sarankan sebenarnya kalau sudah tahfidz itu ya jangan masuk ke FK gitu kan. Khawatir nanti hafalannya hilang. Ya, karena di FK itu udah gak sempat Pak. Murojaah udah gak sempat, ada murojaah gak sempat. Karena isinya ya sudah di lab kuliah, tidur aja gak sempat gitu kan. Nah, saya khawatir nanti kita dosa karena dikira ngasih beban yang terlalu berat untuk para hafidhoh ya. Ini yang kemudian nanti hafalannya bisa hilang. Tapi tetap akan kita lihat prestasi-prestasinya seperti apa sehingga peluangnya untuk masuk golden ticket nanti jadi seperti apa ya. Tapi sekali lagi kami menghargai dan mengapresiasi prestasi apapun yang disampaikan pada kami, gitu ya. Oke. Wes kabeh? Oh, banyak sama. Ada yang belum terjawab? Nomor 9. Udah, apakah ada bagi
Oke. Ya, oke jadi gini. Kami menyediakan beasiswa tahfidz, tapi bukan untuk masuknya gitu ya. Bukan untuk masuknya. Masuknya tetap akan menggunakan mekanisme standar dan akan kita pertimbangkan beberapa aspek yang lain, tapi ada beasiswa tahfidz. Anda yang 30 juz hafal, itu sampai dengan 8 semester free UKT. Ya, tapi syaratnya adalah masuknya linear. Masuk karena memang prestasi akademiknya bagus. Ya, sehingga diharapkan memang nanti akan keluar dan selesai 8 semester itu lulus atau 9 semester bisa jadi dokter atau apapun namanya atau paling enggak sarjana kedokteran. Nah, itu kita berikan kesempatan bagi kawan-kawan untuk sampai ke sana. Beasiswanya saya pikir enggak ada masalah kalau berkaitan dengan beasiswa. Untuk kawan-kawan yang sudah mengupload tadi prestasinya, kami akan lihat satu persatu dan ditunggu saja nanti kami akan panggil Anda yang datang di hari ini untuk bisa mendapatkan tadi barangkali semi diskusi lagi untuk berkaitan dengan proses lanjutan golden ticket atau bukan golden ticket karena tadi banyak sekali yang menanyakan berkaitan dengan golden ticket. Begitu ya? 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 Ya, pokoknya di sosmed kami umumkan pasti nanti di nominator dan sangat senang sekali kalau kawan-kawan semua nanti paling enggak di hari Sabtu itu udah juga bisa mengikuti dari sini. Karena mungkin nominator golden ticket itu akan kita umumkan di hari Sabtu. Nominatornya ya, bukan penerimanya. Karena dari sini nanti akan ada lagi proses lanjutan untuk bisa diterima atau tidak. Tapi nominatornya aja bisa kita sampaikan nanti di hari Sabtu pada saat pengumuman. Nominatornya belum tentu diterima. Sekali lagi, nominator aja. Tapi kan sudah diterimanya menjadi cukup besar karena kita udah itu. Ya, sayang di data uploadan itu nggak ada posisi di sekolah ya. Ya? Belum? Oh belum selesai? Oke, nanti kalau ada itu akan sangat bagus sekali. Jadi tolong bagi kawan-kawan yang sudah mengupload prestasi-prestasi itu juga menyertakan nanti ranking di sekolah berapa. Kalau perlu fotokopikan posisi di sekolah itu, sampaikan pada kami untuk bisa kita lihat benar enggak ranking 1, benar enggak ranking 5, benar enggak ranking sekian. Pengalaman kami adalah ada yang pada saat ini ngakunya adalah ranking 5 atau ranking 1 ya. Tetapi ketika dicek benar di itu ternyata rankingnya anjlok. Udah kadung kita janjikan golden ticket, tetapi bukan ranking 1, jadinya ranking 4, ranking 5. Karena ternyata ada geser-geseran yang sangat luar biasa ketika di sekolah. Nah kita nggak mau kejadian itu, sehingga kita nggak bisa memastikan ini diterima atau enggak golden ticket. Kita baru bisa menyampaikan ini adalah nominator untuk mempunyai peluang besar diterima di golden ticket. Gitu ya. Jadi kami sangat senang sekali untuk beberapa diskusi yang tadi sudah kita sampaikan secara bersama-sama. Kawan-kawan para rektor silakan.